Oke, kita akan teruskan ya yang kemarin. Nah, saya merengkuh falsafah ini sebagai kebijakan pribadi. Jika Anda ingin pekerjaan ini selesai, Anda harus menyerahkannya kepada orang yang sibuk. Saya menolak mengerjakan proyek-proyek penting bersama orang yang punya banyak waktu luang. Saya belajar dari pengalaman yang tidak menyenangkan bahwa orang yang banyak memiliki waktu luang menjadi rekan kerja yang kurang efektif. Semua orang berkompeten dan sukses yang saya kenal adalah orang sibuk. Ketika saya memulai suatu proyek bersama mereka, saya tahu proyek itu akan selesai dengan memuaskan. Saya belajar dari belasan kejadian bahwa saya dapat mengandalkan orang sibuk untuk mengerjakan suatu tugas. Sebaliknya, saya kerap kecewa ketika bekerja dengan orang yang banyak memiliki waktu senggang. Manajemen bisnis progresif terus-menerus bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan hasil kerja kita? Jadi mengapa Anda tidak bertanya kepada diri Anda sendiri? Apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan hasil kerja saya? Dengan sendirinya, pikiran Anda akan menunjukkan cara melakukan itu. Berdasarkan ratusan wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat, saya menemukan bahwa kian besar seseorang, kian mudah ia mendorong Anda mengungkapkan isi hati. Tetapi kian kecil seseorang, kian mudah ia bercerita panjang lebar kepada Anda. Orang besar lebih banyak mendengar, orang kecil lebih banyak berbicara. Camkan juga, pemimpin-pemimpin terkemuka dalam sejarah lebih banyak meminta nasihat daripada memberi nasihat. Sebelum orang terkemuka memutuskan sesuatu, ia bertanya, apa yang Anda rasakan tentang ini? Apa saran Anda? Apa yang akan Anda lakukan dalam keadaan itu? Bagaimana pendapat Anda? Perhatikan, pemimpin itu ibarat mesin pengambil keputusan. Kini Anda memerlukan bahan mentah untuk membuat sesuatu. Untuk membuat keputusan yang kreatif, bahan mentah itu berupa ide dan saran orang lain. Jangan harap orang lain akan memberi solusi siapakah. Itu bukanlah alasan untuk bertanya dan mendengar. Ide orang lain memantik ide Anda sehingga pikiran kreatif Anda semakin terasa. Baru-baru ini saya menjadi instruktur dalam seminar manajemen eksekutif. Seminar itu terdiri atas 12 sesi. Salah satu agenda inti dari pertemuan adalah diskusi 15 menit yang dipimpin seorang eksekutif dengan topik cara saya menyelesaikan masalah manajemen yang paling mendesak. Pada sesi ke-9, seorang wakil direktur utama sebuah perusahaan susu terkemuka melakukan sesuatu yang berbeda ketika gilirannya berbicara tiba. Alih-alih mengungkapkan cara memecahkan masalah, ia justru mengumumkan topiknya sendiri, yaitu diperlukan bantuan untuk memecahkan masalah manajemen yang paling mendesak. Dengan sigap ia menguraikan masalahnya dan meminta tanggapan para peserta. Untuk mencatat semua ide yang dilontarkan peserta, eksekutif itu meminta seorang stenografer menuliskan pernyataan apapun yang dikemukakan. Selanjutnya, saya berbincang dengan orang ini dan memuji caranya yang unik. Ia berkomentar, ada beberapa orang cerdas dalam seminar ini. Saya hanya ingin menuai beberapa ide. Mungkin ada ide yang bisa dipetik untuk memecahkan masalah tersebut. Catatan, eksekutif ini mempresentasikan masalahnya, lalu mendengar pendapat peserta lainnya. Dengan begitu, ia mendapat bahan mentah untuk mengambil keputusan. Di lain pihak, para eksekutif lainnya menikmati diskusi yang tengah berlangsung karena mereka berpeluang ikut serta dalam diskusi. Bisnis-bisnis yang sukses menginvestasikan banyak dana dalam riset konsumen. Mereka bertanya kepada para konsumen tentang rasa, kualitas, ukuran, dan tampilan produknya. Dengan mendengar pendapat para konsumen, bisnis itu menampung banyak ide sehingga bisa diterapkan untuk penjualan produk selanjutnya. Ini juga memberi pebisnis saran tentang topik iklan yang akan ditayangkan. Prosedur mengembangkan produk yang sukses adalah menjaring opini konsumen sebanyak mungkin, mendengar pendapat konsumen yang akan membeli produk, kemudian mendesain produk dan promosi untuk memuaskan mereka. Saya membaca petunjuk berikut di sebuah kantor. Untuk menjual produk yang dibeli John Brown, Anda harus melihat segala sesuatunya dari sudut pandang John Brown. Dan cara memahami pandangan John Brown adalah dengan mendengar perkataan John Brown itu sendiri. Telinga Anda adalah katup masuk Anda. Telinga memasukkan bahan mentah pikiran Anda yang dapat diubah menjadi kekuatan kreatif. Kita tidak dapat
Tidak dapat apapun dengan bercerita, namun bertanya dan mendengarkan akan menambah pengetahuan Anda tanpa batas. Saya agak berhenti sebentar di sini, karena ini penting sekali ya. Jadi, ini yang harusnya kita lakukan ketika kita bertemu prospek. Jadi bukan dengan kita terus banyak bercerita, tetapi justru kita ini belajar teknik menggali ya, teknik bertanya. Nah, teknik-teknik bertanya untuk mendapatkan informasi-informasi ya. Ini kalimat pentingnya sebetulnya ini. Untuk menjual produk yang dibeli John Brown, Anda harus bisa melihat segala sesuatunya dari kacamatanya John Brown. Nah, ini akan menjadi efektif gitu ya. Kadang-kadang yang membuat menjadi tidak efektif itu karena kita tidak membaca kebutuhan orang itu tuh apa. Jadi Ya, kita yang setuju. langsung nyerocos saja, gitu, langsung ngomong terus. Kita lupa bertanya. Nah, bagaimanapun orang itu membeli pasti karena butuh gitu ya. Misalnya contoh, karena saya lapar, ada orang datang ke saya nawarin dompet. Walaupun dompetnya bagus, tapi saya tidak merasa membutuhkan dompet. Saya Ya, membutuhkan makanan, kan gitu. betul betul. Nah, kalau orang itu datang kepada saya dengan menawarkan, Pak, ini saya punya pisang goreng, akan saya beli. Kenapa? Karena saya lapar. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, di sini kita penting untuk dapat melihat apa sih kebutuhan orang itu ya. Jadi justru kita mengasah keterampilan untuk bertanya ya. Jadi, nah pertama-tama memang pasti kita harus punya pengetahuan dulu akan produk kita. Kita sudah menguasai produk kita dulu, sehingga kita ngerti kan ketika orang ini punya kebutuhan A, oh saya ada produknya. Orang ini punya kebutuhan B, oh saya ada produknya. Orang ini kebutuhan C, saya ada produknya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita upgrade level kita. Kalau kemarin kita itu banyaknya berbicara, 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 kali ini kita mulai naik level. Kita mulai sekarang lebih banyak bertanya, 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 menggali, ya, menggali. Oke. Nah, kita teruskan ya. Oh ya, tadi sebelum saya teruskan ada yang mau ditanyakan dulu dari penjelasan saya barusan dari Bulia, Pak Joisa lagi, Bu Joisa, Pak Wianto. Tidak, Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas, Iya, jelas. jelas. Oke, cobalah program 3 langkah berikut untuk memperkukuh kreativitas Anda dengan bertanya dan mendengar. 1. Dorong orang lain untuk berbicara. Dalam pembicaraan pribadi atau pertemuan kelompok, mintalah orang lain untuk berbicara seperti, ayo ceritakan pengalaman Anda, atau menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan terhadap, atau menurut Anda apa inti persoalannya. Ya, ini mungkin kalimatnya nggak pas ya kalau di Indonesia. Tapi kita bisa, intinya kita mendorong orang lain berbicara ya. Dorong orang lain berbicara dan Anda pun meraih kemenangan ganda. Pikiran Anda mengumpulkan bahan mentah untuk menuai pikiran kreatif dan Anda memperoleh banyak teman. Dengan mendorong orang lain berbicara dengan Anda akan membuat mereka menyukai Anda. Oke, dorong ya yang lain berbicara. Yang kedua, uji gagasan Anda dalam bentuk pertanyaan. Biarkan orang lain melancarkan dan memoles ide-ide Anda. Tanyakan pendapat mereka, jangan terlalu kaku, jangan mengumumkan ide segar Anda seolah ide itu tersaji di atas piring emas. Lakukan sedikit riset informal dahulu. Perhatikan reaksi rekan-rekan Anda. Dengan demikian mungkin Anda akan memperoleh ide yang lebih baik. Ketiga, berkonsentrasilah pada perkataan lawan bicara Anda. Mendengar itu lebih dari sekedar mengatupkan mulut. Mendengar berarti membiarkan perkataan orang lain masuk ke benak Anda. Orang acap kali berpura-pura mendengar tapi sebenarnya sama sekali tidak mendengar. Mereka hanya menunggu lawan bicaranya berhenti sejenak sehingga mereka bisa mengambil alih pembicaraan lagi. Anda harus berkonsentrasi dan mengevaluasi perkataan lawan bicara Anda. Itulah caranya Anda mengumpulkan asupan pikiran Anda.
Banyak universitas terkemuka menawarkan program pelatihan manajemen tingkat lanjut bagi eksekutif bisnis senior. Menurut sponsor, keuntungan utama program ini bukanlah formula siap pakai yang dapat diterapkan para eksekutif dalam mengoperasikan bisnisnya. Mereka justru diuntungkan karena punya kesempatan untuk saling berdiskusi dan bertukar ide-ide baru. Banyak program semacam itu mengharuskan para eksekutif itu tinggal bersama dalam asrama kampus, sehingga pertukaran pikiran bisa lebih bebas. Jika diringkas menjadi satu kata, para eksekutif meraih keuntungan dari rangsangan yang diterimanya. Setahun lalu saya mengadakan 2 sesi pertemuan selama sepekan di sebuah fakultas jurusan manajemen penjualan di Atlanta yang disponsori National Sales Executive Corporation. Beberapa pekan berikutnya saya bertemu seorang tenaga penjualan yang bekerja pada seorang eksekutif lulusan fakultas tersebut. Kalian semua di universitas pasti mengajari manajer penjualan banyak hal untuk mengoperasikan perusahaan dengan lebih baik. Karena ingin tahu, saya bertanya lebih spesifik tentang perubahan-perubahan yang dilihatnya. Ia menyebutkan beberapa hal, revisi kompensasi, pertemuan penjualan yang diadakan 2 kali sebulan, bukan sebulan sekali, kartu bisnis, alat kantor yang baru. Anak muda itu tidak menyebutkan satu hal pun yang disarankan dalam program pelatihan. Sang manajer penjualan tidak memperoleh serangkaian teknik siap pakai, namun ia mendapat hal yang jauh lebih bernilai, yaitu rangsangan untuk memikirkan ide yang langsung menguntungkan perusahaannya. Seorang akuntan muda di sebuah pabrik cat mengisahkan pengalaman suksesnya berkat ide-ide orang lain. Sebelumnya saya tidak pernah tertarik pada bisnis properti. Saya menjadi akuntan profesional selama beberapa tahun hingga kini, dan saya mencintai profesi ini. Suatu hari seorang teman yang berprofesi sebagai agen properti mengundang saya bersantap siang di sebuah asosiasi properti. Pembicara hari itu adalah seorang lansia yang menyaksikan pertumbuhan kota itu, tapi pembicaraan adalah 20 tahun kemudian. Ia memprediksi area metropolitan akan terus berkembang memasuki ladang pertanian di sekitarnya. Ia pun memprediksi akan ada banyak permintaan untuk tanah seluas 1 hingga 2 hektar yang cukup besar sehingga pebisnis atau profesional dapat membangun kolam renang, peternakan kuda, kebun, dan hobi lain yang memerlukan tanah luas. Topik orang ini sungguh merangsang benak saya. Penjelasannya sesuai dengan keinginan saya. Beberapa hari berikutnya, saya bertanya kepada beberapa teman apa pendapat mereka jika suatu saat mereka memiliki tanah seluas 2 hektar. Semua teman saya ingin memilikinya. Saya terus memikirkan dan memeras otak agar bisa mengubah ide menjadi laba. Saat dalam perjalanan ke kantor, sekonyong-konyong terlintas jawaban dalam benak saya. Mengapa saya tidak membeli saja seladang dan membaginya menjadi beberapa petak? Saya rasa tanah akan lebih bernilai jika dibagi ke dalam beberapa petak. Sejauh 35 km dari pusat kota, saya menemukan ladang gersang seluas 20 hektar seharga hanya $8.500. Saya membelinya, membayar sepertiga untuk uang mukanya, dan mengangsur sisa kredit. Berikutnya, saya menanam bibit cemara di tanah yang gundul. Saya lakukan hal itu karena seorang pebisnis properti berkata, orang merindukan suasana sejuk dengan banyak pepohonan. Saya ingin calon pembeli melihat tanah mereka akan dipenuhi pohon cemara yang indah dalam beberapa tahun mendatang. Lalu, saya meminta seorang penyurvei membagi 20 hektar tanah itu menjadi 10 kapling yang masing-masing berukuran 2 hektar. Kini, saya siap menjual tanah saya. Saya punya beberapa daftar alamat eksekutif muda dan berpromosi kecil-kecilan. Saya tunjukkan bahwa mereka bisa membeli sebidang tanah luas seharga $3.000. Padahal dengan harga segitu, mereka hanya bisa mendapat sebidang tanah yang kecil di kota. Saya jelaskan pula potensi tanah itu untuk rekreasi dan kehidupan yang sehat. Dalam waktu 6 pekan saja, saya sukses menjual 10 kapling tanah tersebut hanya dengan bekerja pada saat petang dan akhir pekan. Total pendapatan yang saya peroleh adalah $30.000. Jadi, total biaya termasuk tanah, iklan, survei tanah, dan biaya resmi adalah $10.400. Jadi, saya meraup laba sebesar $19.600. Laba saya besar karena saya menyerap ide-ide yang disampaikan banyak orang cerdas. Karena saya menerima undangan santap siang dengan orang yang memiliki perbedaan pandangan, benak saya akhirnya berhasil menemukan cara sukses meraup laba. Ada banyak cara meraih rangsangan mental, tapi ada 2 cara yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Oke, kita mungkin berhenti dulu sampai di sini ya. Oke, dari bacaan kita hari ini,
Mungkin Anda mendapatkan sesuatu dari Bulia. Joisa boleh? Ya, dari aku, Pak. Ya, selamat pagi semua ya. Shalom, Tuhan berkati. Selamat pagi. Bagi-bagi. Ya, minta maaf saya tidak handycam, soalnya saya belum terlalu bersih, belum mandi. Ya, apa namanya, saya ngambil intisari daripada bacaan tadi itu bahwa sebetulnya kita di dalam bekerja itu sebaiknya untuk menjadi pimpinan itu kita nggak pimpinan yang sukses itu kita harus belajar untuk lebih banyak mendengar orang. Jadi kita tidak boleh banyak bicara, tapi harus lebih banyak mendengar. Dan ketika kita mau tujuan kita itu tercapai atau di apa sukai orang, kita harus apa namanya kita harus mengerti kebutuhan dari orang yang kita apa contohnya kayak di HDI kita kan mau prospek orang begitu kita harus tahu apa kebutuhan dasar mereka apa yang dia mau jadi bukan apa yang kita mau gitu ketika kita udah tahu bahwa apa yang dia mau berarti apa yang kita apa yang tujuan kita itu menjadi tujuan utama kita itu pasti aja bisa sukses ya terjadi seperti itu karena sering memang biasanya itu di lapangan prakteknya itu benar kalau kita bicara banyak juga orang itu apa namanya orang jadi bosan, orang jadi nggak suka seperti itu. Terus karena kita bicara banyak terkadang apa namanya arah tujuan kita itu sudah tidak lagi fokus gitu. Dia jadi ngebias seperti itu. Lari dari apa yang misi pertama kita gitu tujuan pertama terus menjadi pimpinan itu kita harus untuk menjadi sukses kita juga harus belajar dari orang-orang yang sukses yang penuh dengan kesibukan karena mereka memanfaatkan waktu itu dengan baik memang apa yang tadi dikatakan di buku itu memang semua benar begitu saya juga begitu merasakan itu Pak Ronald karena saya begitu ganti habit, rasanya seperti habit lama saya itu dengan orang-orang lama itu akan berbeda sekali, berbeda jauh sekali. Orang-orang yang biasanya pasrah pada keadaan, orang-orang yang biasanya tidak memiliki semangat, pasrah, ya udah kita tunggu saja kemurahan Tuhan. Semuanya kan tergantung kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika dengan kita sudah seperti ini kita ada di habit yang orang-orang sibuk, orang-orang yang penuh dengan motivasi hidup yang harus sukses, itu rasanya beda sekali dan itu saya rasakan benar-benar. Gitu, Mantap. Pak Ronald. Bulia? Iya, betul sih sama kayak Bu Joisa tadi ya. Apalagi kalau kita terapkan ya waktu kita prospek, blind prospek gitu. Blind prospek terutama ya orang yang belum kita kenal gitu. Kalau kita yang duluan rocos, terus mungkin orang akan ini ya apa bosen atau nggak suka ya. Tapi untuk perkenalan kan kita perlu ngorek juga dari pihak dia gitu. Untuk saling mengenal, untuk menggali gitu tadi. Dan untuk supaya lebih dekat ya, untuk mendekatkan diri kan kita perlu ngobrolnya, perlu banyak mendengar dari dia. Sehingga tahu. Dan sebagai untuk, tadi dikatakan pemimpin itu ibarat mesin mengambil keputusan. Ya. Jadi untuk seorang pemimpin ya harus bisa mengambil keputusan dan untuk mengambil keputusan yang baik itu kan mencari apa dari banyak orang gitu Mas. Udah dari saya. Ya. Cukup. Oke. Dari Pak Wiyanto?
Sama Bu dengan Bu Joyce, Ronald. Apa tuh Om? Ya kita harus banyak mendengar juga dari pelanggan ya. Ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, Om coba sambil cerita yang pengalaman terakhir waktu kita sama Bu Tati. Yang Om perhatikan waktu itu prosesnya seperti apa sampai akhirnya closing? Halo, halo. Ya, kita tidak boleh cepat-cepat untuk konsumen segera bergabung, tapi kita menunggu waktu karena kan dia harus berpikir mengambil keputusannya, Ronald. Jadi tidak boleh berburu-buru. Kita lihat kondisi keadaannya dia, jadi kita menunggu supaya dia benar-benar yakin terhadap produk HDI kita. Gitu, Ronald. Oke. Ya. Aku bisa tambah, Ronald. Ya. Iya, kalau tadi Pak Wiyanto bilang, ini kita diskusi ya. Tadi Pak Wiyanto bilang harus menunggu untuk dia berpikir, yakin seperti itu. Tapi yang saya dapati pengalaman dengan Pak Ronald itu beda loh. Waktu kita prospek siapa ya? Ibu Erna itu nggak salah. Iya, kita sampai closing 4 paket. Iya, kalau nggak salah ya. Itu begitu pulang dia bilang, oh iya saya mau masukin, itu langsung Pak Ronald langsung, oh ya Bu nanti KTP-nya ya segera dikirim ya. Jadi detik itu yang bagi aku, ini aku harus belajar nih dari Pak Ronald. Jadi begitu dia mengiyakan untuk ini, itu langsung cepat tuh. Kita tidak akan memberi ruang dia berpikir lagi ya, itu yang aku lihat. Ya, saya bantu ya. Tadi karena Pak Wiyanto ceritanya sepotong doang, jadi Ibu nangkepnya akhirnya jadi salah. Tapi thank you. Jadi gini ceritanya, Bu Tati itu kami prospeknya bulan November. Di bulan November kami prospek, kami presentasi ke Bu Tati. Nah, di bulan November itu sambil kami sebetulnya menggali informasi. Makanya saya tahu, oh kasusnya adalah suaminya Bu Tati itu sakit pencernaan, sakit asam lambung. Dan ketika saya tunjukkan Clover Honey-nya, oh madu yang ini Bapak udah beli. Oh ya, gimana Bu? Bapak cocok? Oh cocok sekali, dia suka ini madunya. Belinya di mana? Oh, belinya di toko itu, gitu ya. Dia belinya di salah satu toko di Ungaran. Tapi belinya yang kecil. Belinya yang kecil. Oke, terus saya jelaskan lagi. Presentasi aja seperti biasanya gitu loh, Bu. Nah, di akhir pertemuan pada waktu November, dia mengatakan, oke deh, saya akan coba pelajari dulu ya Pak, karena saya jujur aja belum bisa konsentrasi saat ini. Saya sedang terfokus ada acara. Nah, dia tuh ceritanya punya acara besar di awal Desember. Jadi dia minta izin untuk nanti diteruskan di setelah acara itu. Oh ya, maka dari situ dipinjamkanlah buku Rahasia Kekayaan Alam. Oke, Bu, ini dipinjemin buku Rahasia Kekayaan Alam ya. Nanti Ibu waktu longgar boleh sambil dibaca-baca gitu. Dah, terus kami selesai gitu loh. Nah, di Desember itu Pak Wiyanto dan saya sudah berusaha juga untuk mengontak si Bu Tati, tapi tidak direspon. Ya udah sampai berlanjut di Januari kemarin. Di Januari waktu itu pas saya ke Pak Wiyanto, yuk udah langsung didatengin aja. Ya, bener ya Pak Wiyanto ya. Kita nggak janjian ya. Betul. Nggak janjian ya. Nggak janjian. Oke. Ya itu karena di WA nggak dibales, ya sudah kita nekat aja. Kebetulan karena lokasinya nggak jauh ya. Ya udah nekat aja deh, datengin gitu ya. Dan puji Tuhannya ditemui.
Dan puji Tuhannya ditemui. Nah, di awal itu si ibu ini berpikir kita tuh cuma datang mau ambil buku. Ya udah, tapi karena posisinya kita kan duduk tuh. Jadi dia modelnya tuh di depan rumahnya tuh dia buka ada warung bakmi gitu loh, Bu. Oh iya. Jadi kami duduk di sana gitu. Akhirnya si ibu ini karena mungkin juga orang Jawa ya, orang Jawa kan terbiasa pasti santun-santun gitulah ya. Jadi dia pun akhirnya ikut duduk juga. Iya. Nah, ketika dia ikut duduk juga, saya sapa, Ibu apa kabar? Gimana kabarnya Bapak? Gitu kan. Terus kami ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan dulu di awal. Kemarin gimana Bu acaranya? Rame. Akhir tahun liburan kemana aja gitu ya. Jadi hal-hal yang ringan-ringan. Terus akhirnya sampai dia cerita. Jadi ini ternyata ada satu momen yang luar biasa menurut saya itu dia akhirnya cerita gini. Kemarin ini Bapak tuh ngomong kalau madunya tuh habis dan dia tuh minta saya untuk belikan madunya, tapi saya belum sempat keluar. Nah, itu loh. Itu yang luar biasa. Jadi, kalau misalnya tidak ada kalimat itu, saya juga nggak berani nge-push. Tapi ada kalimat itu, wah itu harapan banget gitu ya. Berarti dia ada kebutuhan di sana untuk madunya itu ada kebutuhan. Iya, betul. Nah, saya masuknya dari pintu ini, Bu. Kalau saya boleh saran, nah ini ya, Ibu catat kata-kata saya baik-baik. Ibu, kalau saya boleh saran, ambil paket aja. Itu nanti jatuhnya lebih menguntungkan buat Ibu. Nah itu ya, itu kalimat saya jangan dipotong. Saya kemarin ngomong seperti itu, betul nggak Om Yanto? Kali. Ya. Jadi kita itu waktu ngomong tetap untuk keuntungan dia, bukan keuntungan saya. Ya, untuk keuntungan dia. Ibu kalau ambil paket ini lebih menguntungkan buat Ibu. Jatuhnya nanti lebih murah. Kok bisa, Mas? Iya, karena kalau saran saya, Bu, cocok paketnya yang Propoelic Power Set. Ibu tuh cuma bayar Propoelix. Nah, sambil saya jelaskan ya, Propoelix-nya tuh nanti manfaatnya ini. Ibu nanti juga Royal Jelly. Kalau Royal Jelly itu manfaatnya ini. Dan madu, ini madunya tapi yang 1 kilo. Wah, di situ kan dia juga teriak. Wah, madunya besar sekali gitu ya. Saya jelaskan, Bu. Yuk kita coba hitung ya. Ibu kalau beli madu yang kecil itu 189. Kalau yang setengah kilo itu 335. Nah, ini sambil dicatetin, Bu. Jadi jangan ngawang. Jangan cuman omong doang, tapi dicatetin supaya dia nanti bisa lihat dan hitung sendiri. Tak tulisin tuh 250 gramnya 189, 500 gramnya 335, 1 kilonya 585. Dah, coba itu Ibu hitung deh. Kalau Ibu beli seperempatan 4, jatuhnya berapa? Oh iya Mas ya, kalau saya beli yang seperempatan itu 4, hampir 800.000 ya. Iya, kalau Ibu beli 1 kilo kan jauh lebih murah, cuma 585. Toh kepake juga kan Bu, cuma masalahnya waktu aja. Mungkin kalau yang seperempat 2 minggu 3 minggu habis, tapi kan Ibu tetap beli lagi. Kalau ini kan langsung sekilo, Ibu mungkin belinya 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Tapi kan tetap dimakan Bu, tetap habis. Iya ya. Nah, Ibu tuh cuma bayar 3 ini, Ibu dapat gratis Polenergi. Jadi Polenerginya gratis. Oh gitu ya, Polenerginya nggak bayar. Iya, nggak bayar. Nah, itu paketnya berapa, Mas? Ini 1704. Nah, Ibu nanti dapat diskon 50.000. Nah, itu ya. Jadi, kita juga belajar prinsip manusia. Manusia tuh paling suka, paling happy kalau dapat diskon. 1. 2, ditambahi. Nah, ditambahi itu dia lebih suka. Jadi di sini kita pinter-pinternya mengolah-ngolah kata. Kebayang ya? Kemarin kejadiannya betul seperti itu ya, Om Yanto ya? Betul sekali, Ronald. Jadi 1704 nanti Ibu dapat potongan 50.000, jadi cuma 1654.
Otomatis di dalam benaknya dia akan berpikir, oh sudah dapat gratis Polenergi, masih dapat tambahan potongan harga 50.000. Gitu. Iya. Oh iya. Jadi tadi toh ditambahi Polenergi, dikasih diskon 50.000, happy. Gitu loh. Jadi orang itu lebih suka begitu. Makanya kalau saya pernah baca di satu buku juga ya, kalau orang yang dagang pakai timbangan, kalau dia orang yang pinter, dia akan, misalnya contoh nih, timbangannya 2 kilo. Dia nimbang tuh dari dikit-dikit. Misalnya contoh, kalau perlu 1,8, nah terakhir dia tambahi lagi, jebret. Nah itu orang lebih suka. Ketimbang orang langsung lihat, jebret, 2,5 kilo, terus dikurangi setengah kilo. Nah itu orang kurang suka. Secara psikologisnya tuh merasa seperti kayak ada yang diambil gitu loh. Kayak ada Iya, yang diambil. Nah, ini benar. psikologis. Walaupun pada akhirnya sama-sama timbangannya 2 kilo, tetapi secara psikologis yang ditambah itu lebih suka daripada yang dikurangi. Gitu loh. Nah, Iya, betul. ini kan kita belajar prinsip dasar manusia, gitu ya. Sama seperti di HDI juga kita terapkan itu. Ketika cerita paket tadi ya, ini nanti kamu ditambahin Polenergi gratis 1. Dikurangi 50.000 gitu. Oh, gitu ya. Dan yang ketiga, Bu, kenapa kok saya menyarankan Ibu paket? Nanti ketika Ibu sudah konsumsi dan Ibu sudah merasakan manfaatnya, Ibu kenalkan kedua orang, Ibu tuh dapat cashback, dapat bonus. Nah, dari satu paket yang dibeli oleh teman Ibu, Ibu dapat sekitar Rp250.000. Jadi kalau ada 2 orang teman Ibu yang beli, Ibu dapat 500. Ditambah ekstra cash 120.000. Nah, itu adanya cuma di paket-paket ini, Bu. Kalau di paket yang lainnya nggak ada. Jadi kalau Ibu 2 paket, teman Ibu beli, ada 2 orang yang beli 2 paket, selain Ibu dapat 250.000 2, Ibu dapat tambahan lagi 120.000. Jadi keuntungan Ibu jadi banyak. Itu. Nah, biasanya kita nyambung, kayak Pak Wianto biasanya suka nyambung tuh. Jadi Ibu kalau jual 4 paket aja, hitung-hitung sudah gratis paket yang Ibu beli. Berarti Ibu sudah konsumsi produknya gratis. Betul ya? Betul, nah. Ya, itu kalau 4 paket kan berarti 1 juta ditambah 240, 1,240 ya, kurang dikit lah. Kalau mau benar-benar gratis itu 6 sih harusnya. Oke, mungkin sampai sini dari Om Yanto dapat sesuatu? Sambil Ronald flashback kemarin yang kejadian kita di Butati ya. Ada yang Om mungkin mau tambahkan? Ya kalau Bu Tati kan saya tahu ya dia punya banyak anggota, Ronald. Jadi ya 1, itu 2, punya kemampuan keuangan. ya betul. Ya lah. Ya. Terus? Dan juga orangnya kan ini pengen berbagi juga sih, orangnya pengen berbagi untuk Orangnya ya suka kesehatan. untuk menyehatkan orang lain lah. Ya. Ya. Oke. Bu Jaisa mungkin dapat sesuatu dari cerita saya tadi? Iya, dapat luar biasa. Jadi apa namanya? Tadi apa yang Pak Ronald bilang itu mungkin itu yang belum aku terapkan ya. Ya, jadi hitungannya Pak Yanto kalau disaranin sampai 4 paket memang luar biasa itu. Memang betul, betul, betul. Kalau Ya. kita berpikir begini, kerangkanya adalah kita harus cari orang, terus kemudian nanti kita dapat cari orang lagi, kayak gitu kan. Kayak rasanya berat begitu, Pak. Tapi kalau kita dapat orang, terus kemudian kita saranin mereka kayak begitu kan, ya entah mereka mampu atau tidak mampu lakukan, tapi kan udah ada wawasan yang kita taruh di otak dia bahwa oh dia akan dapat keuntungan apabila dia dapat 4 orang
duitnya kan balik satu. Yang kedua, kalau dia mau jalankan ini kan pasti dia dapat cashback lah, katakanlah begitu. Nah, orang berpikir bahwa ada peluang begitu. Nah, di sini luar biasa. Ya, makasih. Ya. Apalagi ya yang tadi saya mau ngomong. Jadi saya memperjelas yang dimaksud Pak Wianto tidak terburu-buru itu karena tadi loh Bu, ketika November belum bisa di closing dan kita tetap masih mau follow up untuk berikutnya. Oh iya. Itu yang dimaksud. Tapi begitu sudah sudah clear ya closing langsung, nggak pakai nunggu lama. Om Wianto masih ingat nggak yang saya lakukan apa? Gimana Ronald? Waktu Ronald mengclosing Bu Tati, Om masih ingat nggak yang saya lakukan apa? Ya, apa ya? Om lupa, oke. Jadi waktu Ronald sudah jelaskan paketnya itu dan Ronald lihat dia sudah tidak ada perlawanan lagi, sudah tidak ada keberatan-keberatan lagi, langsung Ibu, Ronald boleh pinjam KTP-nya untuk Ronald bantu registrasikan. Langsung, jangan nunggu, oh ya Mas, saya mau ambil. Nggak keluar kalimat itu. Nggak perlu nunggu sampai kalimat itu keluar dari mulutnya, nggak perlu. Begitu kita lihat orangnya sudah nggak ada keberatan-keberatan lagi, dia udah, oke. Makanya kita belajar baca body language. Kita lihat raut wajahnya, kita lihat body language-nya. Kalau kita lihat dia udah oke, udah nggak ada perlawanan lagi, udah nggak ada keberatan lagi, langsung di closing. Ibu, saya boleh pinjam KTP-nya untuk saya bantu untuk diurus administrasinya. Administrasi apa ya, Mas? Ini toh Pak, untuk dibikinin kartu HDI-nya. Oh iya, saya ambilkan. Oh sama ini tadi berapa paketnya? 1654 Bu. Oh iya, jadi dia ke dalam ambil KTP sama ambil duit. Betul ya Pak Wianto ya? Ya, betul sekali Ronald. Itu loh Om yang pelajaran yang saya ingin Om belajar. Ya. Jadi langsung di closing saat itu juga. Nah itu yang Ibu lihat waktu saya membantu Ibu di Bu Erna. Iya. Langsung, Bu, saya boleh minta dikirim KTP-nya? Itu, jangan pakai lama. Dan kita itu makan, kalau enak itu kan makanannya masih anget. Iya. Ya toh? Betul. Kalau makanannya udah dingin, udah nggak enak. Iya, betul. Itu prinsip. Jadi, ketika kita lihat orang, kita udah ngomong dengan antusias yang terbaik yang kita bisa. Dan kita lihat orangnya udah oke. Udah manggut-manggut mungkin atau udah oke, gitu ya. Langsung closing. Iya. Gitu. Jangan sampai lewat. Kalau udah lewat malah nggak jadi. Iya, betul Pak Ronald. Padahal kalau udah lewat malah nggak jadi. Iya, padahal waktu itu Ibu Erna itu dia lagi sibuk ketat karena jam 2 kan suaminya berangkat, Pak Ferry-nya berangkat ke Jakarta tuh. Iya. Jam 2 tuh. Bagaimana dia harus sibuk tetapi dia harus ambil KTP. Saya juga dalam hati saya berdoa terus, Tuhan jadikan. Ya itu termasuk prestasinya Ibu juga kan. Ibu tuh punya pengalaman yang dahsyat kan. Mengclosing jebret langsung 4 paket itu kan pengalaman yang luar biasa. Iya, Tuhan baik luar biasa. Iya. Om Wianto, Bu Joisa tuh bulan kemarin itu closing orang Manokwari ya. Orang Maluku tetapi tinggal di Manokwari. Dia Manokwari. Itu belinya langsung 4 paket Om Wianto. Ya, luar biasa. Ya. Jadi bisa ya. Karena gini loh. Kalau Anda ikut baca buku yang sebelum-sebelumnya, kita itu kan membahas tentang keyakinan. Nah, seringkali apa yang membuat kita tuh tidak bisa melakukannya? Karena di dalam hati kita, di dalam diri kita sudah ragu. Kita sudah ngomong, kayaknya enggak mungkin. Kayaknya enggak bisa. Nah, karena kitanya meyakini itu enggak mungkin, enggak bisa, ya makanya enggak terjadi. Iya, betul. Tapi kalau dari kitanya udah yakin, bisa.
pasti bisa gitu. Iya, betul. Terus satu Pak Ronald, ini aku mau cerita nih. Ada anggota DPR yang aku juga prospek dia ya tentang madu. Pak Ronald itu ceritanya dia udah dia minta diberikan ini knowledge-nya, saya udah Ayo, cerita semua. Tetapi ujungnya di hasil akhir dia nggak jawab ya atau tidak, gimana atau tidak itu. Ibu lewat Malah nggak, apa? Chatting. iya chatting. Nah, ya udah. Nggak bisa kalau chatting. Chatting Oh iya, itu paling lemah. oh iya. Semua Tapi aku, cerita saya tadi itu konteksnya kan langsung sama orangnya. Kalau waktu iya, saya nemenin Om Wianto, itu ketemu tatap muka, onsite. iya, saya. Waktu saya sama Bujo lewat Zoom, lewat telepon ding ya waktu itu, sorry. Telepon ya? Telepon apa Zoom ya? Telepon. Telepon ya. Nah, itu loh Bu, Ibu harus ingat detailnya. Kan Rona Iya, selalu ngomong, jangan chatting. Karena chatting itu bentuk komunikasi yang terburuk. Kecuali cuman mungkin yang ringan-ringan ya. Yang ringan-ringan kayak misalnya kita lagi PDKT gitu ya. Misalnya kayak contoh saya nih, saya lagi PDKT sama salah satu pengusaha di Surabaya. Eh, Chatting itu contoh misalnya kayak gini, saya lihat PP-nya kan gambar cucunya gitu kan. Pak Adi itu yang di fotonya Bapak itu gambar cucu Bapak ya. Nah, kayak gitu-gitu doang nggak apa-apa. Oh iya, itu cucu kesayangan saya, cucu saya satu-satunya. Anak saya cuma satu. Oh iya, iya. Udah usia berapa Pak sekarang? Nah, kalau cuma yang ringan-ringan begitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita bicara bisnis, kita mesti profesional. Bu, Pak, maaf, saya boleh telepon? Gitu. Iya Pak Minimal Ronald, telepon. aku udah lakukan itu, minta telepon Ya, gitu. ya. Minta telepon, tetapi dijawab nggak ada Oke, waktu. oke. Nanti Kalau gitu, Ibu kasihnya voice note. oh ya, Pakai voice note gitu ya. Pakai voice note. Habis itu kata-katanya sama seperti saya tadi ya. Pak, ya. kalau saya boleh bantu, saya boleh saran, ini yang terbaik ya untuk Bapak, ambil paket ini. Karena tadi ya yang saya sudah ajarin ya, Bapak dapat tambahan produk gratis, Bapak dapat potongan harga. Nanti suatu hari kalau Bapak mengenalkan ke temen, itu juga bisa dapat bonus gitu. Atau kalau Bapak misalnya nih mau ambil langsung 4 paket, nanti Bapak langsung dapat cashback dari HDI itu sekitar hampir 1 jutaan. Kalau hari ini mungkin udah nggak bisa ya Bu, karena ekstra cashnya kan cuman 120 ya. Jadi ya kita ngomongnya hampir ya, kan sekitar 900-an, Iya, hampir 1 juta. Gitu. Nah iya. gitu. Itu Ibu pakai voice note aja, udah kirim ke dia. Dan sisanya Ibu nggak boleh nungguin dia doang. Oke. Karena Iya, Pak Ron. kita tahu apa kalau dia hanya bisa lewat chatting atau bahkan cuman voice note, itu pasti lemah. Iya, betul. Jadi kemungkinan tetap ada ya, bukan berarti nggak ada kemungkinan. Kemungkinan ada, tapi kecil. Dibandingkan Iya, bisa telepon, itu pasti lebih baik. Tapi ya kita memahami ya, mungkin betul-betul karena kesibukan ya, kita nggak tahu. iya. Baik, Pak Oke? Ron. Ya, Oke, oke. tapi tetap berusaha Bu, mantep. Ibu at anytime ada bingung-bingung, jangan ditelan sendiri. Mbok telepon saya. Pak Ronald, saya tipe orang yang saya maunya kerja dulu gitu. Loh iyo, itu kan ibu sudah kerja, bukan ibu nggak kerja loh, ibu sudah kerja. Iya, maksud saya itu saya lebih banyak suka lebih kerja daripada Betul, kayak ngobrol atau pertemuan kayak gitu. betul. Maunya saya tuh kerja dulu, kalau ada kendala baru ini apa namanya? Loh, ada telepon. Baru kita diskusi gitu. Di tempatnya ibu ya, telepon. Ya ada. Oh, ya. Dari Bulia dulu mungkin. Bulia,
Halo, Bu Lia. Ya sudah toh tadi. Sudah kan. Dari cerita yang terakhir dapat Oh apa? ya, yang cerita terakhir tuh emang kadang kita ini ya apa sungkan, memang betul. Kalau pas mau nawarin langsung ke paket gitu, kadang memang ada sih perasaan membatasi diri itu ya, yang mungkin harus dihilangkan ya. Takutnya bisa nggak ya dia, kayaknya maksa nggak ya, kita maksain apa enggak gitu, nggak enak hati gitu ya. Ternyata itu nggak boleh ya, karena ternyata paket itu kan justru menguntungkan dia, Betul. dan nggak ada salahnya sih, entah dia mau atau enggak, yang penting kita tawarkan dulu yang terbaik, nggak perlu sungkan-sungkan dan apalagi takut-takut gitu ya, karena belum tentulah apa yang kita pikirin itu sama dengan kondisi dia. Harusnya dia mampu, tapi kitanya yang takut atau sungkan gitu ya. Betul. Iya, betul. Betul, Bu Lia. Iya, betul itu. Oke. Ya. Nah, sambil saya nanti ini ingetin lagi ya, ini nggak hanya ke Bu Joysa aja, tapi ke semua kita ya. Jadi kita itu punya upline. Upline kita, terutama upline aktif ya, kan nggak semua upline itu aktif. Pilih upline yang aktif, ya, upline yang kompeten. Iya. Upline kita itu adalah mentor kita. Mentor kita. Jadi ini adalah HDI, ini adalah bisnis saya sendiri. Jadi yang punya kepentingan mau sukses siapa? Halo? Iya, halo Pak. Ya, Halo. diri. Kita mau sukses. Saya yang mau punya kepentingan untuk sukses itu kan saya. Ya toh? Sayanya maksudnya masing-masing Anda ya. Anda dan saya, masing-masing kita itu mau sukses, kepengen sukses, ada impian yang kita ingin raih gitu kan, ada target peringkat yang ingin kita capai, ada target income yang kita ingin raih gitu kan. Nah, gunakan upline kita itu sebagai mentornya kita gitu. Tanya, karena upline kita itu pasti orang yang sudah berjalan di depan, Iya, Pak. sehingga kita itu bisa hemat waktu, hemat biaya gitu kan, karena nggak perlu mengulang mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh upline kita gitu ya. Nah, barangkali upline kita belum pernah melakukannya juga, tapi mungkin siapa tahu upline di atasnya lagi pernah. Siapa tahu upline yang di atasnya lagi pernah gitu. Oke. Jadi jelas ya. Justru jangan sungkan. Apa namanya? Tanya aja gitu. Ya, Bu Jo. Ingat Iya, tuh, kalau saya sama Pak kesuksesannya Ronald, Ibu, kesuksesan saya juga kan. iya, amin, amin. Lah iya, ngapain Ibu sungkan? Jadi mindsetnya harus dibalik ya. Mindsetnya dibalik. Ketika Ibu konsultasi itu bukan berarti Ibu nggak kerja. Itu termasuk bagian dari kerja. Ingat nggak Iya, 9 langkah sukses? iya, iya. Ada nggak langkah konsultasi? Ada, Pak. Langkah keberapa? Lah, lupa. Konsultasi itu langkah ketujuh. Iya, betul, Ya betul. toh, Yang langkah terakhir. ketujuh itu konsultasi. Jadi ketika kita bertanya, itu termasuk kita tuh lagi bekerja loh, bukan tidak bekerja. Kita lagi bekerja ini. Jelas ya mindsetnya ya, Bu? Iya, jelas Pak. Jelas sekali. Jadi yang dimaksud bekerja bukan cuma sekedar ketika kita presentasi loh. Kita pagi ini baca buku bareng, diskusi bareng seperti ini pun kita bagian dari bekerja. Iya, betul. Kita bagian dari bekerja loh ini. Wong kita nggak lagi nonton film apa yang nggak penting gitu kan nggak. Kita ini bagian dari bekerja loh. Iya, betul. Ya toh, kita lagi bareng-bareng berusaha menumbuhkan diri. Gitu. Oke, nggak terasa udah hampir 1 jam ini. Bu Joysa, doa yuk. Iya, baik. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, Tuhan baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di pagi hari ini, karena kami masih Kau berikan nafas kehidupan, kesehatan, bahkan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, yang senantiasa
menjadi talenta kami Tuhan, yang nanti kami kembangkan dalam kehidupan kami, menjadi satu titik sukses untuk kami dan kehidupan kami, bahkan yang terpenting dalam pekerjaan kami, khususnya HDI Tuhan Yesus. Allah Bapa, kami berterima kasih karena begitu besar kemurahan-Mu, kami Engkau sertai di setiap langkah kami. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu ya dan amin. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami dan semua apa yang sudah kami dapat di pagi hari ini Tuhan, menjadi modal kami di dalam berpikir, bertindak, dan langkah-langkah kami ya Tuhan dalam mensukseskan pekerjaan kami HDI ini. Allah Bapa, kami mau melangkah, kami mohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan perlindungan-Mu selalu di langkah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa dengan Engkau kami sukses. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum berpisah kita bisa foto sebentar? Nggak apa-apa. Kalau ngomong belum mandi, saya ya belum mandi, Bu Jo. Tenang aja. Nggak ada yang tahu. Belum Oke, mandi, Om. senyum yuk. Lihat kamera, senyum. 1, 2. Cekrik. Iya, mantap. Sip. Ya. Selamat pagi, Pak Ronald. Selamat pagi, Ya. Bu Lia. Tuhan Pagi, Yesus Bu Jo. memberkati. Ya.